Dari sisi pengalaman ini apa yang perlu kita tanamkan bahwa buruh fungsi adalah serikat buruh di Dan saya yakin dari dinas tenaga kerja sendiri banyak yang tidak paham. Karena bagaimana juga kita akan berhadapan dengan dialektika, tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada konflik, padahal konflik itu satu upaya membidani lahirnya satu kebenaran. Tahan napas dulu, jangan lupa subscribe, jempol, lonceng, komen, dan bagikan. Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Jempol Sambal Pedas. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi Forum Konco Dewe Jember Ganyeng ala Warung Kopi digelar untuk ketiga kalinya. Kali ini temanya cukup menarik, kedaulatan buruh antara perjuangan dan kepemimpinan. Diskusi itu berlangsung di pendopo Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember pada hari Jumat tanggal 12 November tahun 2021 dimulai sejak pukul 7 malam hingga pukul 11 malam. Diskusi Forum Konco Dewe yang dipandu Iwan Santri Nasionalis dihadiri para aktivis dari berbagai komunitas. Menghadirkan narasumber cukup kompeten di bidangnya, diantaranya dosen Fakultas Hukum UNED Dr. Aris Haryanto, dosen Fakultas Hukum UNED Dr. Fendi Setiawan, Ketua DPC Sarbu Musi Jember Umar Faruk, Ketua DPC SBMI Jember Nadifatul Khoiroh, dan aktivis buruh Budi Santoso. Budi Santoso membuka wawasannya sebagai aktivis buruh yang selama ini bersentuhan dengan konflik perburuhan, merasa masih terjadi konflik yang belum juga tuntas diselesaikan. Kata Budi, konflik paling krusial di dunia perburuhan adalah PHK sepihak dan ketetapan UMR yang masih jauh dari harapan. artinya buruh belum merdeka begitu ya. Nah, merdekanya belum merdeka dari apa? Ya mungkin di Jember ini kita ke wilayah Jember ya. Standar kemerdekaan benar. Pendapat Budi Santoso didukung pengalaman Ketua DPC Sarbu Musi Jember Umar Faruk bahwa selama mengawal konflik perburuhan di Kabupaten Jember yang menurutnya kaum buruh masih harus berhadapan dengan tantangan yang cukup berat. Atau menurut aturan hukum sudah tidak berpihak pada pekerja, contoh di PHK tidak prosedural ataupun PHK tanpa pesangon. Sehingga Umar menyebut perjuangan buruh juga harus berhadapan dengan model peradilan perburuhan yang tidak ringan. Jika buruh berkonflik dengan pengusaha, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan hubungan industrial yang berada di Surabaya. Tentu bukan hal mudah bagi kaum buruh yang tidak memiliki kekuatan kapital. Demikian pula dengan permasalahan perjuangan upah buruh minimum regional UMR. Umar membandingkan dengan ketentuan upah di luar negeri seperti di Australia dan Kanada. Sementara di Kabupaten Jember memiliki lebih dari 750 perusahaan yang 75% diantaranya belum sanggup membayar buruh sesuai UMK. Diakuinya buruh memang lemah. Penyebabnya adalah buruh sulit berorganisasi. Di samping memang ada didapatkan fakta-fakta yang menyebabkan buruh tidak berkenan berorganisasi, sehingga ketika mengalami permasalahan juga tidak mudah memperjuangkannya. kalau bilang kesadaran berorganisasi tidak ada, Pak. Mohon maaf ya, tidak ada. Buruh sadar berorganisasi, mohon maaf, tidak ada. Sampai detik ini tahun 2021, mungkin kalau di persentase 0,sekian%. Persoalan perburuhan tampaknya juga terjadi pada pekerja migran Indonesia (PMI). Istilah ini menggantikan tenaga kerja Indonesia (TKI), seperti disampaikan Ketua SBMI Nadifatul Khoiroh bahwa kepedulian pemerintah terhadap kepentingan para PMI yang bekerja di luar negeri dinilainya masih jauh dari adil. Begitu banyak PMI, terutama yang undokumen, ketika mendapatkan perlakuan tidak adil dari para majikannya sulit untuk mendapatkan pembelaan. Nadifa juga memberikan catatan bahwa masih banyak PMI yang ilegal.
hingga diperlukan sosialisasi lebih serius dari semua pihak. Dengan buruh migran itu sendiri, yang mana kita mengalir saja, yang mana undang-undang terbaru masalah buruh migran, yaitu Undang-Undang PPMI nomor 18 tahun 2017, itu pun saya rasa masih belum maksimal dalam mensosialisasikan ke masyarakat. Dan saya yakin dari Dinas Tenaga Kerja sendiri banyak yang tidak paham tentang itu. Untuk menyelesaikan permasalahan perburuhan, Dr. Aris Haryanto mengajak para buruh untuk bersatu dan senantiasa memposisikan dirinya sebagai subjek. Sehingga hal yang konkret yang perlu kita gagas di dalam forum FKD ini, bersatulah serikat pekerja, serikat buruh dan juga buruh. Karena itu bicara buruh hanya bicara upah, tidak seksi. Sehingga isu yang penting dan mendasar sekarang adalah bagaimana memposisikan buruh sebagai subjek. Memposisikan buruh sebagai subjek artinya buruh itu harus didengar, buruh itu harus diorangkan, buruh itu harus dirangkul, buruh itu harus diajak ngomong. Sampai detik ini itu hanya masih bersifat mimpi belaka. Kapan itu kita realisasikan? Saya ingin pulang dari acara ini ada pointer konkret yang perlu ditindaklanjuti di dalam rangka forum apapun. Memperkuat pendapat Dr. Aris atas diperlukannya perubahan regulasi yang lebih adaptif, Dr. Fendi Setiawan mencoba mengawali pendapatnya dengan mempertanyakan kebutuhan regulasi yang dianggapnya belum menjawab kebutuhan buruh. Karenanya, Dr. Fendi mencoba memberikan tawaran perjuangan buruh melalui strategi perjuangan yang bisa dilakukan dengan memperkuat 3 lapisan, diantaranya substansi hukum, kelembagaan hukum, dan kesadaran hukum. Lebih lanjut, Dr. Fendi juga mengemukakan gagasan perlunya dilakukan reformasi politik ketenagakerjaan melalui reformasi ekonomi pusat dan daerah, reformasi industrial, reformasi global, perdagangan internasional, reformasi sistem pengupahan dengan membangun rasionalitas manajerial perusahaan dan buruh, serta reformasi pasar bebas. Dr. Fendi juga mengemukakan gagasan agar buruh juga memiliki kekuatan setara, maka dapat dilakukan dengan mengakomodir kaum buruh untuk bisa memiliki saham pada perusahaan tempatnya bekerja. Mohon tidak dimanai terlalu akademik gitu ya, karena bagaimana juga kita akan berhadapan dengan regulasi ini. Suka nggak suka, kekuasaan pemerintah baik pusat maupun daerah akan menggunakan instrumen ini. Di ujung acara, inisiator FKD Jember, Lukman Winarno, menyampaikan bahwa kehadiran FKD Jember adalah untuk kepentingan masyarakat Jember. Diskusi model warung kopian itu akan terus digelarnya di berbagai kesempatan. Terusnya bisa kami sampaikan atas nama Pak Presiden. Alhamdulillah, jabatan baru. Kurang lebihnya saya bahas, sekali lagi terima kasih kepada panjenengan semuanya. Kita adalah bagian dari Konco Dewi. So kalau panjenengan nggak anggap kami teman, juga panjenengan nggak mungkin hadir, kira-kira itu. Bukan karena kita membatasi diri. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian sahabat jempol, jangan lupa klik jempol, subscribe, komen, lonceng, dan bagikan agar channel ini terus berkembang. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.